Alhamdulillah, Timnas Indonesia akhirnya mendapatkan kepastian soal lawan-lawan yang akan dihadapi di Piala AFF 2026 atau yang kini resmi bernama ASEAN Cup 2026. Setelah penantian panjang dan penuh spekulasi, hasil drawing fase grup akhirnya diumumkan dan kabar ini langsung menyita perhatian seluruh pencinta sepak bola tanah air. Drawing Piala AFF 2026 digelar di Studio RCTI Kebonjeruk, Jakarta pada Kamis sore 15 Januari 2026 WIB. Dalam acara tersebut, satu persatu grup diperkenalkan, hingga akhirnya muncul satu fakta menarik. Timnas Indonesia terhindar dari grup neraka, tapi tetap harus menghadapi tantangan besar. Apakah tantangan tersebut? Apakah Timnas bisa juara di turnamen ini? Simak semua fakta dan persiapannya sampai selesai. 6 kali ke final, 6 kali harapan membumbung tinggi. Dan 6 kali pula Timnas Indonesia harus pulang dengan kepala tertunduk. Bagi sebagian orang, fakta ini mungkin terdengar menyakitkan. Tapi bagi John Herdman, pelatih baru Timnas Indonesia, justru inilah sumber motivasi terbesar untuk mencetak sejarah. Ketika pertama kali mempelajari perjalanan Timnas Indonesia di ajang yang dulu dikenal sebagai Piala AFF, Herdman mengaku terkejut. Ia tak menyangka, negara dengan basis supporter sebesar Indonesia, dengan gairah sepak bola yang luar biasa, belum pernah sekalipun mengangkat trofi juara ASEAN. Namun, alih-alih melihatnya sebagai beban, pelatih asal Inggris itu justru melihatnya sebagai berkah tersembunyi. Serta beberapa berita Timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Alhamdulillah, Timnas Indonesia akhirnya mendapatkan kepastian soal lawan-lawan yang akan dihadapi di Piala AFF 2026 atau yang kini resmi bernama ASEAN Cup 2026. Setelah penantian panjang dan penuh spekulasi, hasil drawing fase grup akhirnya diumumkan dan kabar ini langsung menyita perhatian seluruh pencinta sepak bola tanah air. Drawing Piala AFF 2026 digelar di Studio RCTI Kebonjeruk, Jakarta pada Kamis sore 15 Januari 2026 WIB. Dalam acara tersebut, satu persatu grup diperkenalkan, hingga akhirnya muncul satu fakta menarik. Timnas Indonesia terhindar dari grup neraka, tapi tetap harus menghadapi tantangan besar. Apakah tantangan tersebut? Apakah Timnas bisa juara di turnamen ini? Simak semua fakta dan persiapannya sampai selesai. Skuad Garuda resmi tergabung di Grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, serta pemenang playoff antara Timor Leste dan Brunei Darussalam. Sekilas, grup ini memang terlihat tidak terlalu mengerikan. Tidak ada Thailand, tidak ada Malaysia, dan tidak ada duel klasik panas sejak fase grup. Namun jangan salah, di balik grup yang terlihat aman ini, Timnas Indonesia tetap harus bersiap menghadapi ujian sesungguhnya, terutama saat berjumpa dengan Vietnam, sang juara bertahan. Jika melihat pembagian grup secara keseluruhan, banyak pengamat menyebut bahwa grup A bukanlah grup neraka. Indonesia tidak harus langsung bertarung melawan 2 atau 3 raksasa ASEAN sekaligus. Namun, keberadaan Vietnam membuat grup ini tetap syarat tekanan. Vietnam datang ke Piala AFF 2026 dengan status yang tidak main-main. Mereka adalah juara bertahan edisi 2024, dan dalam beberapa tahun terakhir, Vietnam menjelma menjadi salah satu kekuatan paling konsisten di Asia Tenggara. Tim berjuluk The Golden Stars ini bukan hanya kuat secara individu, tetapi juga sangat matang secara taktik. Di bawah kepemimpinan Kim Sang-sik, Vietnam dikenal sebagai tim yang disiplin, agresif, dan sulit ditaklukkan, terutama di turnamen pendek seperti Piala AFF. Bagi Timnas Indonesia, menghadapi Vietnam selalu menjadi cerita tersendiri. Ada rivalitas, ada sejarah, dan tentu saja ada rasa penasaran besar. Kapan Garuda bisa benar-benar menaklukkan Vietnam di Piala AFF? Jika berbicara soal pertemuan Indonesia dan Vietnam di Piala AFF, jujur saja catatannya belum menggembirakan. Dalam 3 edisi terakhir Piala AFF, Timnas Indonesia tidak pernah meraih kemenangan atas Vietnam.
Bahkan pada edisi 2022, langkah Indonesia harus terhenti di babak semifinal setelah disingkirkan oleh Vietnam. Kekalahan itu masih membekas di benak banyak supporter. Harapan tinggi, dukungan besar, namun hasil akhirnya kembali mengecewakan. Situasi makin berat ketika pada Piala AFF 2024, Timnas Indonesia justru harus tersingkir di fase grup, sebuah pencapaian yang jelas jauh dari ekspektasi, apalagi melihat perkembangan sepak bola Indonesia yang terus meningkat. Kini, Piala AFF 2026 menjadi momentum penting, tidak hanya untuk membalas kegagalan masa lalu, tapi juga untuk membuktikan bahwa Timnas Indonesia benar-benar sudah naik level. Tidak berlebihan jika menyebut Vietnam sebagai lawan terberat Indonesia di grup A. Mereka punya pengalaman juara, kedalaman skuad yang solid dan mental bertanding yang sudah teruji. Vietnam juga dikenal sangat efektif di fase grup. Mereka jarang kehilangan poin dari tim-tim yang di atas kertas lebih lemah. Artinya, laga melawan Vietnam hampir pasti akan menjadi penentu posisi klasemen. Jika Indonesia mampu mencuri poin atau bahkan menang, peluang lolos ke semifinal akan terbuka sangat lebar. Sebaliknya, jika kalah, tekanan akan langsung meningkat di laga-laga berikutnya. Selain Vietnam, satu tim lain yang patut mendapat perhatian serius adalah Singapura. Di atas kertas, banyak yang mungkin menilai Singapura berada di bawah Indonesia. Tapi sepak bola tidak pernah soal kertas semata. Singapura adalah tim pertama dari ASEAN yang berhasil menyusul Timnas Indonesia ke Piala Asia 2027. Pencapaian ini menjadi bukti bahwa mereka punya kualitas, kedisiplinan, dan perencanaan yang matang. Singapura dikenal sebagai tim yang rapi, sulit ditembus, dan sangat berbahaya dalam situasi bola mati. Jika Timnas Indonesia lengah sedikit saja, hasil buruk bisa terjadi. Laga melawan Singapura kemungkinan akan menjadi pertarungan mental, bukan hanya fisik dan teknik. Di atas kertas, Kamboja serta pemenang playoff antara Timor Leste dan Brunei Darussalam memang berada di bawah Indonesia. Namun dalam turnamen seperti Piala AFF, tidak ada istilah laga mudah. Indonesia wajib meraih kemenangan di laga-laga ini. Kehilangan poin dari tim-tim tersebut bisa menjadi bencana, apalagi jika persaingan dengan Vietnam dan Singapura berlangsung ketat. Justru di laga-laga seperti inilah konsentrasi dan konsistensi benar-benar diuji. Piala AFF 2026 akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Turnamen ini menggunakan sistem round robin di fase grup, di mana setiap tim akan bertemu satu kali dengan tim lain di grupnya. Artinya, tidak ada laga kandang tandang. Semua pertandingan sangat menentukan. Tidak ada kesempatan untuk membalas kesalahan. Hanya 2 tim terbaik dari setiap grup yang berhak melaju ke babak semifinal. Salah langkah sedikit saja, mimpi juara bisa langsung sirna. Bagi seluruh pencinta sepak bola Indonesia, Piala AFF bukan sekedar turnamen regional biasa. Ini adalah trofi yang paling dinantikan, paling emosional, dan paling dekat dengan hati supporter. Sejak pertama kali digelar pada 1996, Timnas Indonesia belum sekalipun menjadi juara. Padahal Indonesia sudah 6 kali mencapai final, 6 kali mendekat, 6 kali pula harus menelan kekecewaan. Itulah yang membuat Piala AFF selalu terasa spesial. Selalu ada harapan baru, selalu ada keyakinan bahwa kali ini mungkin berbeda. Dengan komposisi grup seperti ini, peluang Timnas Indonesia sebenarnya cukup terbuka. Tidak mudah, tapi juga tidak mustahil. Laga melawan Vietnam akan menjadi ujian terbesar, sementara pertandingan kontra Singapura bisa menjadi penentu nasib. Jika Garuda mampu tampil konsisten, disiplin, dan percaya diri, jalan ke semifinal sangat mungkin terbuka. Kini semuanya kembali ke persiapan, strategi, dan mental bertanding para pemain. Satu hal yang pasti, dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia akan selalu menyertai langkah skuad Garuda. Apakah Piala AFF 2026 akan menjadi akhir dari penantian panjang, ataukah cerita pahit kembali terulang? Kita tunggu jawabannya di lapangan. Berikan dukungan kalian di kolom komentar. Mohon like, share video ini, dan mohon di-subscribe channel ini. Enam kali ke final, 6 kali harapan membumbung tinggi. Dan 6 kali pula Timnas Indonesia harus pulang dengan kepala tertunduk. Bagi sebagian orang, fakta ini mungkin terdengar menyakitkan. Tapi bagi John Herdman, pelatih baru Timnas Indonesia, justru inilah sumber motivasi terbesar untuk mencetak sejarah. Ketika pertama kali mempelajari perjalanan Timnas Indonesia di ajang yang dulu dikenal sebagai Piala AFF, Herdman mengaku terkejut. Ia tak menyangka, negara dengan basis supporter sebesar Indonesia, dengan gairah sepak bola yang luar biasa, belum pernah sekalipun mengangkat trofi juara ASEAN. Namun, alih-alih melihatnya sebagai beban,
pelatih asal Inggris itu justru melihatnya sebagai berkah tersembunyi. Sejak turnamen ini digelar pertama kali pada 1996, Timnas Indonesia sudah berkali-kali nyaris menjadi Raja Asia Tenggara. 6 kali melaju ke partai final, 6 kali pula kegagalan harus ditelan. Bagi generasi lama, kegagalan ini meninggalkan luka. Bagi generasi baru, ini adalah cerita. Dan bagi John Herdman, ini adalah tantangan besar yang justru menggugah semangat. Menurut Herdman, menjadi pelatih tim yang belum pernah juara justru memberinya ruang untuk membangun sesuatu yang baru, tanpa bayang-bayang masa lalu. Ia tidak datang untuk mempertahankan kejayaan, ia datang untuk menciptakan sejarah. Kepastian perjalanan Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2026 diumumkan dalam acara drawing yang digelar di studio RCTI Kebonjeruk, Jakarta pada Kamis 15 Januari 2026. Hasilnya, Timnas Indonesia resmi tergabung di Grup A bersama Vietnam, juara bertahan, Kamboja, dan pemenang playoff antara Brunei Darussalam atau Timor Leste. Sementara itu, Grup B dihuni oleh tim-tim kuat seperti Thailand, Malaysia, Filipina, Myanmar, dan Laos. Banyak yang menyebut Grup A bukan grup neraka. Tapi kehadiran Vietnam membuat perjalanan skuad Garuda jelas tidak akan mudah. ASEAN Championship 2026 bukan sekadar turnamen biasa bagi Timnas Indonesia. Bagi John Herdman, ini adalah debut perdananya menghadapi tim-tim Asia Tenggara. Ini dunia yang baru baginya. Gaya bermain berbeda, atmosfer stadion yang panas, dan rivalitas yang syarat emosi. Turnamen 2 tahunan ini akan diikuti oleh 10 tim Asia Tenggara dan dijadwalkan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dan dari semua itu, Herdman paham satu hal, ekspektasi publik Indonesia sangat besar. Menariknya, Herdman tidak merasa terbebani dengan fakta 6 kali kegagalan Indonesia di final. Justru sebaliknya. Ia menyebut kondisi ini adalah keuntungan besar bagi pelatih baru sepertinya. Saya pikir, fakta bahwa Indonesia belum pernah memenangkan turnamen ini adalah hal yang baik bagi pelatih baru, ujar Herdman. Menurutnya, tekanan terbesar justru datang ketika seseorang melatih tim yang sudah terlalu sering juara. Karena hal yang paling tidak diinginkan adalah menjadi pelatih dari tim yang sudah menang 6 kali berturut-turut, lalu kita dituntut untuk memenangkan gelar ke-7. Pernyataan ini menunjukkan satu hal penting. Herdman datang dengan mindset membangun, bukan mempertahankan. Bagi Herdman, ini adalah kesempatan emas untuk menulis cerita baru bersama generasi pemain yang lapar prestasi. Nama-nama seperti Rizky Ridho dan kawan-kawan menjadi simbol harapan baru Timnas Indonesia. Bukan hanya soal taktik atau strategi, tapi juga soal mental dan kepercayaan diri. Herdman ingin menanamkan pola pikir bahwa kegagalan masa lalu bukanlah kutukan, melainkan fondasi. Melakukannya untuk pertama kali dan membuat sejarah bersama para penggemar, bersama pemain, itulah pola pikir yang ingin saya bawa ke turnamen ini, tegasnya. Kalimat ini bukan sekadar janji. Ini adalah pesan untuk seluruh pemain, kalian tidak membawa beban 6 final, kalian membawa kesempatan pertama. Meski optimis, Herdman tetap realistis. Ia paham bahwa ASEAN Championship 2026 tidak akan berjalan mudah. Salah satu faktor penting adalah turnamen ini tidak masuk kalender FIFA. Artinya banyak pemain yang berkarir di Eropa, baik di Serie A, Bundesliga, atau liga top lainnya, berpotensi tidak bisa bergabung. Namun menurut Herdman, kondisi ini justru menciptakan level persaingan yang lebih setara. Setiap tim, setiap grup akan menjadi lawan yang tangguh di kompetisi ini, ujarnya. Tanpa kekuatan penuh, kunci sukses bukan lagi nama besar, melainkan kesiapan tim, kedalaman skuad, dan kemampuan memanfaatkan momen. Herdman menegaskan bahwa di turnamen seperti ini, yang menentukan bukanlah reputasi, melainkan siapa yang paling siap pada saat itu. Tim yang sukses adalah tim yang paling bisa mewakili negaranya pada saat itu dan mengambil kesempatan, tuturnya. Pernyataan ini seperti pesan tersirat untuk seluruh pemain lokal Indonesia. Ini adalah panggung kalian, ini adalah kesempatan kalian. Tanpa banyak pemain bintang, justru semangat kolektiflah yang akan jadi penentu. 6 kali gagal juara bukanlah cerita tentang kelemahan. Itu adalah cerita tentang keteguhan. Tentang keberanian untuk terus mencoba. Kini, dengan John Herdman di pinggir lapangan, Timnas Indonesia memasuki babak baru. Babak tentang harapan, keyakinan, dan ambisi yang lebih terarah. ASEAN Championship 2026 bukan soal trofi. Ini tentang menutup luka lama, tentang mengubah cerita, tentang akhirnya berkata, Indonesia pernah jatuh, tapi tidak pernah bermimpi. Apakah kali ini sejarah akan tercipta? Apakah 6 kegagalan itu akhirnya menjadi satu kemenangan besar?
Jawabannya akan kita saksikan bersama di lapangan hijau saat Garuda kembali terbang membawa harapan jutaan rakyat Indonesia. Bikin heboh, seorang pelatih kelas dunia yang terbiasa menangani tim nasional besar akhirnya menginjakan kaki di Indonesia. Dan yang terjadi justru di luar dugaan. Bukan Indonesia yang terkejut dengan kehadirannya, tapi John Herdman lah yang justru terpana. Inilah kisah lengkapnya. Kisah tentang kedatangan John Herdman, tentang bagaimana pandangannya berubah total, dan tentang satu fakta penting. Sepak bola Indonesia kini bukan lagi bahan ejekan, tapi mulai jadi sorotan dunia. Simak semua beritanya hingga selesai. Jakarta kembali bergemuruh, bukan karena pertandingan besar, bukan karena gol dramatis di menit akhir, tapi karena satu nama, John Herdman. Nama yang selama ini identik dengan sepak bola modern, disiplin Eropa, dan prestasi internasional. Pada pukul 14 WIB, John Herdman akhirnya resmi tiba di Indonesia. Dan sejak detik pertama kedatangannya, cerita besar langsung dimulai. Begitu mendarat, suasana langsung terasa berbeda. John Herdman tidak datang sendirian. Ia dikawal langsung oleh perwakilan PSSI yang terlihat mengenakan jaket resmi Timnas Indonesia. Ini bukan kunjungan biasa. Ini sinyal kuat bahwa Indonesia sedang serius. Serius membangun, berbenah, dan serius ingin naik level. Bersama Herdman, hadir juga 5 asisten kepercayaannya. Wajah mereka menunjukkan satu ekspresi yang sama. Penasaran, antusias, dan sedikit terkejut karena apa yang mereka lihat tidak sesuai dengan bayangan sebelumnya. Ini bagian paling menghebohkan. Sebelum datang ke Indonesia, Herdman dan timnya mengaku memiliki anggapan umum yang sering dilekatkan pada negara berkembang. Mereka mengira Indonesia tertinggal, fasilitas terbatas, infrastruktur seadanya, sepak bola yang masih jauh dari standar internasional. Namun semua itu langsung runtuh sejak hari pertama. Salah satu asistennya bahkan berkata, "Kami benar-benar tidak menyangka Indonesia jauh lebih maju dari yang kami bayangkan." Kalimat sederhana, tapi maknanya dalam. Ini bukan sekedar pujian basa-basi. Ini pengakuan jujur dari orang yang sudah melihat dunia sepak bola dari dekat. Dan tibalah mereka di satu tempat. Tempat yang menjadi saksi sejarah, tempat yang menjadi simbol kebangkitan. Stadion Utama Gelora Bung Karno. Begitu Herdman melihat langsung SUGBK, ekspresinya berubah. Ia terdiam, mengamati, dan tersenyum. Stadion ini bukan hanya besar, tapi megah, modern, dan penuh aura. Mulai dari kualitas rumput, ruang ganti pemain, pencahayaan kelas dunia, hingga desain stadion yang ikonik. Herdman bahkan menyebut GBK sebagai salah satu stadion paling megah di Asia. Lalu ia berkata, "Ini stadion luar biasa. Saya bisa membayangkan betapa gilanya atmosfer supporter di sini." Kalimat itu bukan sekedar komentar, itu adalah pengakuan. Satu hal yang paling membuat John Herdman tidak sabar adalah supporter Timnas Indonesia. Ia mengaku sudah sering melihat video, melihat tribun penuh lautan merah putih, mendengar nyanyian yang tidak pernah berhenti, melihat tekanan luar biasa untuk tim lawan. Namun melihat langsung dan merasakannya nanti dari pinggir lapangan, itu cerita yang berbeda. Saya belum pernah merasakannya langsung, tapi saya tahu supporter Indonesia sangat fanatik. Saya tidak sabar merasakan atmosfer itu. Dan kita semua tahu, jika GBK sudah penuh, tidak ada stadion di Asia Tenggara yang atmosfernya bisa menandingi. Yang membuat Herdman semakin terkejut bukan hanya stadion, tapi sistem sepak bola Indonesia yang kini jauh lebih modern. Indonesia saat ini sedang berada di fase kebangkitan besar-besaran. Pusat latihan modern, lapangan berstandar FIFA, penggunaan sport science, analisis data pemain, dan manajemen tim nasional yang lebih profesional. Ini bukan mimpi, ini sedang terjadi. Hampir seluruh fasilitas sepak bola Indonesia kini sudah berstandar internasional. Dan ini yang membuat Indonesia berbeda dari beberapa tahun lalu. Dulu, Indonesia sering dianggap sebelah mata, sering jadi bahan candaan, sering diremehkan, sering dianggap hanya kuat di supporter. Tapi sekarang, pelatih kelas dunia datang dan justru terkejut dengan kemajuan kita. Ini tanda bahwa ada sesuatu yang sedang berubah. Sepak bola Indonesia tidak lagi jalan di tempat, ia sedang berlari. Tak butuh waktu lama, media sosial langsung meledak. Nama John Herdman trending. Video kedatangannya viral, komentar fans membanjiri timeline. Banyak yang berharap satu hal, era baru sepak bola Indonesia. Era yang lebih modern, lebih disiplin,
lebih berani bersaing. John Herdman bukan hanya soal taktik, bukan hanya soal strategi. Ia membawa mentalitas, budaya profesional, dan pengalaman internasional. Dan yang terpenting, ia datang di saat yang tepat. Saat Indonesia siap, saat fasilitas mendukung, saat supporter sudah luar biasa. Satu hal kini jelas, Indonesia bukan lagi negara yang dipandang sebelah mata dalam sepak bola. John Herdman telah melihatnya langsung, merasakannya sendiri, dan mengakuinya. Sepak bola Indonesia sedang bangkit, dunia mulai melirik, dan mungkin cerita besar baru saja dimulai. Kalau menurut kalian, apakah John Herdman adalah sosok yang tepat untuk membawa sepak bola Indonesia ke level berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe, karena kita akan terus membahas perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin menggila. Bayangkan ini, seorang pelatih berpengalaman internasional pernah membawa negaranya lolos ke Piala Dunia. Punya nama besar, punya banyak pilihan karir, namun justru memilih Timnas Indonesia. Pertanyaannya satu, kenapa? Apa yang membuat John Herdman akhirnya berkata ya untuk skuad Garuda? Hari ini kita akan membahas secara lengkap alasan sebenarnya John Herdman menerima tawaran PSSI, mengapa Indonesia berbeda di matanya, dan kenapa keputusan ini bisa menjadi titik balik besar bagi sepak bola tanah air. Tonton hingga selesai. Pada Sabtu 3 Januari 2026, PSSI secara resmi mengumumkan satu nama besar, John Herdman sebagai pelatih baru Timnas Indonesia. Pengumuman ini langsung mengundang reaksi besar. Ada yang optimis, ada yang penasaran, ada juga yang bertanya-tanya, kenapa Herdman mau ke Indonesia? Kenapa bukan negara lain? Kenapa sekarang? Apalagi ia datang menggantikan Patrick Kluivert yang sebelumnya mundur lewat mutual termination pada Oktober lalu setelah gagal membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Tekanan besar? Jelas. Tantangan berat? Sudah pasti. Namun justru disitulah jawabannya mulai terlihat. Sebelum kita masuk ke alasannya, kita perlu paham satu hal. John Herdman bukan pelatih sembarangan. Ia adalah sosok yang pernah membawa Kanada lolos ke Piala Dunia 2022, mengakhiri penantian selama 36 tahun. Ia paham betul bagaimana membangun tim nasional dari nol, mengubah mentalitas, dan menyalakan mimpi satu negara. Jadi ketika pelatih seperti ini memilih Indonesia, itu bukan kebetulan. Setelah berpisah dengan Toronto pada November 2024, John Herdman berstatus tanpa klub. Banyak yang mengira ia akan menunggu tawaran dari Eropa atau Amerika Utara. Namun nyatanya, ia justru tertarik dengan proyek yang datang dari Asia Tenggara. Dan disitulah Indonesia masuk. Akhirnya, Herdman sendiri buka suara. Ia menyebut bahwa keputusannya menerima tawaran Timnas Indonesia bukan soal uang, bukan soal popularitas, tapi soal proyek. Ia berkata, ini tentang menemukan proyek yang tepat, proyek yang bisa saya rasakan gairah dan intensitas penggemarnya. Kalimat ini penting, karena Herdman tidak mencari tim instan, ia mencari tim yang hidup, dan menurutnya Indonesia punya itu. Di mata Herdman, sepak bola Indonesia bukan sekadar olahraga, ini adalah budaya, ini adalah identitas, ini adalah emosi. Ia melihat bagaimana supporter Indonesia begitu fanatik, begitu loyal, begitu terlibat. Stadion penuh, media sosial ramai, setiap pertandingan seperti final. Bagi pelatih seperti Herdman, hal seperti ini adalah bahan bakar. Bukan hanya supporter, sikap PSSI juga jadi faktor penting. Herdman mengaku terkesan dengan keseriusan Federasi Sepak Bola Indonesia. PSSI datang bukan dengan janji kosong, tapi dengan visi yang jelas. Mereka ingin pelatih yang paham kualifikasi Piala Dunia. Bukan teori, tapi pengalaman nyata. Dan Herdman memenuhi itu. Ia melihat komitmen, ia melihat arah, ia melihat kesungguhan. Itu yang membuatnya yakin. Satu hal menarik lainnya, John Herdman menilai Timnas Indonesia bukan tim kosong. Justru sebaliknya, ia melihat talent pool yang besar, pemain muda, pemain lokal, pemain diaspora. Menurutnya potensi itu sudah ada, tinggal diarahkan. Pernyataan paling menarik datang saat Herdman berkata, suasananya sangat mirip dengan Kanada. Kenapa ini penting? Karena Kanada adalah contoh sukses. Negara besar, banyak potensi lokal, memiliki pemain dui kewarganegaraan namun sebelumnya tidak diperhitungkan. Persis seperti Indonesia.
Dan kita tahu bagaimana akhirnya Kanada lolos ke Piala Dunia 2022. Hartman melihat pola yang sama, dan ia percaya Indonesia bisa meniru jalur tersebut. John Hartman dijadwalkan akan segera berangkat ke Indonesia pekan depan. Ia akan menghadiri konferensi pers perkenalan resminya sebagai pelatih Timnas Indonesia. Namun yang menarik, ia tidak ingin hanya datang lalu melatih, ia ingin terlibat penuh. Hartman menegaskan satu hal penting. Menurut saya, jelas hal yang penting untuk mempelajari budaya Indonesia dan sepenuhnya terlibat di dalamnya. Bagi Hartman, taktik saja tidak cukup. Ia ingin memahami orang-orangnya, adat istiadatnya, cara berpikirnya. Karena koneksi antara pelatih, pemain, dan masyarakat adalah fondasi kesuksesan. Kedatangan John Hartman bukan hanya soal hasil cepat. Ini soal fondasi, soal arah, soal identitas. Ia datang bukan untuk sekedar menang hari ini, tapi membangun untuk besok. Kini semuanya jelas. John Hartman tergiur ke Timnas Indonesia karena proyek yang jelas, gairah supporter yang luar biasa, dukungan federasi yang serius, potensi pemain yang besar, budaya sepak bola yang hidup. Indonesia bukan lagi pilihan aneh. Indonesia adalah tantangan menarik, dan mungkin inilah awal dari cerita besar sepak bola Indonesia. Menurut kalian, apakah John Hartman adalah sosok yang tepat untuk membawa Timnas Indonesia ke level berikutnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita terus mengawal perjalanan Timnas Indonesia.